Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hahaha, bersama gua sudah ada influencer yang sangat terkenal karena membahas hal-hal yang sangat hot. Pasangan kita di tengah-tengah kita yaitu ada Papi Ryuzion. Kalau belum familiar harus cek Instagramnya. Super hot guys. Dan bersama dengan nyonya, istrinya Darda Clarissa. Yeay, selamat datang. Welcome ya. So, Papi Ryuzion adalah seorang influencer yang mengadres masalah-masalah dalam hidup yang sifatnya itu kadang-kadang orang tidak berani ngomong. Terutama kalau kita ada di posisi yang lemah, nggak dianggap masyarakat, salah, atau kita pernah melakukan satu hal yang fatal dalam hidup ini dan bikin kita jadi tertolak di mana-mana ya. Dan disitulah hadir figur mereka berdua ini yang menjadi penyuara dari pihak-pihak yang justru seringkali sudah salah, disalahkan, tidak ada yang membela, apalagi ya kira-kira ya? Terzolimi guys. Apakah Anda orangnya? Disinilah ketemu mereka sebab Papi ini juga latar belakangnya dulu hukum ya. Wah, anak hukum guys ya. Jadi perdata. Nah, mereka kuasai. Jadi masalah relasi, ada perceraian ya, pelakor, pembinor dan semuanya itu mereka kupas tuntas dalam mereka punya movement di sini. Oke. So Papi dan Mami panggilannya guys ya. Apa yang lu lihat sih dalam keadaan dunia ini, fenomena yang ada, yang kemudian dicerminkan lewat apa yang disuarakan? Apa sih lu lihat yang sedang terjadi yang jadi kecemasan? Keresahan hati ya, kalau bisa gue bilang ya. Gue ngelihat begitu banyak perceraian sebenarnya di topik yang paling sensitif gitu ya. Perceraian, gue sempat research. Di tahun 2018 itu ada 444.358 kasus perceraian di tahun 2018. Wih, 400 ribuan. 444.000. Di tahun 2019 meningkat dia. Jadi 480.618 kasus. Itu di 2018-2019. Lumayan signifikan peningkatannya. Nah, itu gua masukin sebagai acuan. Kita lihat jadi sehari itu kurang lebih ada 1.300 pasang yang bercerai, dan itu baru yang dicatat di Kementerian Agama. Belum yang underground kalau gue bilang ya, maksudnya yang pisah kamar, pisah rumah, yang diem-dieman, yang belum ada kata oke gue ceraiin lu gitu. Itu benar-benar mengkhawatirkan menurut gue. Maksudnya kayak apa yang salah gitu loh, kenapa bisa orang pacaran romantis gitu kan, bayar biaya begitu mahal untuk nikah, kenapa cepat sekali untuk menyatakan oke, gue give up, gue cerai. Itu yang bikin hati gue tuh jadi kayak tergerak gitu loh ya, karena posisinya gue udah married gitu kan, gue tahu bagaimana susah memang. Betul, pernikahan itu nggak bisa dibilang mudah. Kenapa? Karena gue juga diskusi sama istri gue, hanya status suami istri dan jadi orang tua yang kita dapat dulu gelarnya, baru kita jalanin, betul. Waduh, apa Ya jadi kan? tadi? Satu, jadi suami istri, Iya, suami istri jadi sama orang tua. Dapat Jadi, gelarnya dulu. Iya, dapat gelarnya dulu. Nah, Baru belajar. orang mau ahli masak, lu sekolah dulu masak, lu baru jadi chef. Iya. Lu mau jadi arsitek, lu sekolah dulu, kuliah dulu. Mau jadi dokter, lu kuliah dulu panjang. Lu baru praktek. Mana bisa lu praktek dulu baru lu kuliah, nggak ada judulnya. Iya. Nah, tapi kita merit, lu jadi suami istri dulu. Hari pertama lu selesai pesta, baru lu jadi mulai suami belajar. istri dong. Wah. Kan baru dijalanin dong. Sama kayak anak lu lahir dulu, baru lu dipanggil ayah dan ibu, papa dan mama. Nah, kita kan nggak pernah mengenyam pendidikan yang formal sebelumnya, bisa dibilang gitu. Karena jadi menurut gue ini dampaknya sampai terjadi perceraian itu luas banget. Maksudnya Dampaknya kemana-mana. Benar-benar dampaknya kemana-mana, dan penyebabnya pun banyak sekali. Kenapa bisa
sampai orang tuh bercerai. Itu yang bikin gue tertarik sekali untuk ngomongin masalah relasi, karena relasi itu nggak ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau gue benar berarti lu salah, kalau gue ideal berarti lu nggak ideal. Relasi nggak ada yang seperti itu. Jadi dari perceraian Iya. dibongkar-bongkar, oh masalah relasi salah satu besar ya, I see. Jadi trigger utamanya yang dulu lihat itu perceraian itu ya? Iya, perceraian. Itu karena perceraian begitu marak, gue mikir, anak gue 3 cowok, gitu kan, umurnya dekat-dekat. Gue sama istri gue bisa bersumpah sama dia, gue nggak akan pernah keluarkan kata cerai, gitu loh. Karena gue berkomitmen sama dia, dari awal kita pacaran saya, nggak ada kata putus, nggak ada, sekalipun nggak ada. Karena menurut gue, dia sudah mengikatkan diri, ya sudah. Putus pun waktu pacaran nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi exitnya itu bukan putus, atau exitnya itu bukan cerai. Menurut gue itu bukan jalan exit, bukan jalan keluar. Nah tapi bapak sama emaknya bisa ngomong begini, anaknya kan belum tentu, gitu loh. I see. Ketika kita lihat dunia kayaknya kok berasa kacau banget gitu ya. Maksudnya kayak anak-anak muda zaman sekarang sangat terlalu mengekspos hal-hal yang pacaran yang vulgar, punya video konten dan sebagainya macam itu membuat gue khawatir nanti masa depan anak gue gimana gitu loh. Sedangkan orang-orang sekarang lebih mengutamakan ya pacarannya is having fun, jadi buat have fun. Tidak ada lagi namanya kita bisa bilang kekudusan pernikahan, bisa dibilang ya. Gue sempat research gitu, ada dari sebuah sumber yang mengatakan, gue lupa sumbernya apa, anak SMP dan anak SMA itu lebih dari 30% atau 40% itu tuh sudah kehilangan ciuman pertamanya dan keperawanannya. Betapa mengerikan, maksudnya SMP dan SMA loh, kehilangan keperawanannya. Gue langsung mikir, what? Gitu loh, kayak gimana nanti zamannya anak gue ke depan. Ya syukur-syukur kalau guanya masih hidup. Kalau gue sama istri gue tiba-tiba udah nggak ada, gimana anak gue? Ada nggak ya sosok orang yang mau, maksudnya tuh menyuarakan hal ini juga, yang menghimbau anak-anak muda untuk ayo kita belajar relationship dan sebagainya macamnya. Ya I don't know. Jadi buat apa gue nunggu orang gitu loh. Karena permasalahannya udah jelas ada, perceraian itu terjadi secara masif gitu kan, dan ini fakta realita. Kenapa nggak gua sama istri gua, ya kita ini bikin yuk buat bekal anak-anak gitu loh. Itu yang menjadi faktor pendorong kenapa ini nih masalahnya begitu besar. Gue sama istri gue mendedikasikan diri untuk terjun ke dunia relationship gitu. Itu sih latar belakang utamanya. Jadi perceraian aja udah satu hal yang pahit dan panjang ke depannya, buahnya tuh nggak kelar. Tapi kalau diurut itu kan after ya, before-nya juga ternyata tuh panjang gitu. Dan lu ngurut dari situ makanya. I see. Wow, so guys, kita pasti kenal di anggota keluarga kita juga ada yang demikian ya. Mungkin om, tante kita, kakak kita, atau bahkan orang tua kita sendiri juga punya struggle dengan relationship yang akhirnya mau nggak mau harus pisah. Baik dengan cara yang baik-baik ataupun dengan cara yang pahit kan ya. Nah makanya ini jadi sebuah concern juga buat Papi Ryuzion dan juga buat Mami Darda Clarissa untuk mengabdikan hidup mereka untuk mikir, oke sekarang gue mending ngomong deh. Daripada lu ntar kejebak gitu ya, lu udah terikat, mending kita ngomong, kita bahas segamblang-gamblangnya yang orang tua lu aja kagak berani ngomong pakai bahasa kayak gitu istilahnya. Kita bicara to the point ya. Kalau goblok emang goblok itu dikasih tahu kan ya, supaya jangan goblok. Ya, ini dikasih tahu duluan daripada kejadian kan ya. Oke. Jadi lu banyak nolong mereka yang mulai dari pacaran gitu. Kalau kita sih lebih sukanya, kalau bisa ya, kita lebih sukanya lagi pacaran datang ke kita. Pacaran sejak pacaran. Tapi artinya lebih banyak kasusnya bukan pas pacaran dong yang datang. Kebanyakan sih karena kalau yang pacaran kan idealismenya masih tinggi gitu ya kok. Jadi tuh kayaknya dunia masih milik berdua gitu. Jadi kayak nggak menemukan masalah yang berarti gitu. Padahal kalau pacarannya kita nggak bener-bener gimana banget gitu kan. Maksudnya mungkin itu adalah bibitnya nanti yang bakal baru kelihatan itu pas pernikahan gitu loh. Tapi mereka nggak aware itu kan. Dan mereka tuh lebih kalau aku sih ngeliatnya mereka masih terlalu gengsi untuk kayak nanya atau dapet input dari orang-orang yang mungkin lebih tua gitu loh. Kayak pacaran ya? Iya, jadinya akhirnya kita sempat punya julukan namanya apa? TFC.
Jadi itu adalah TFC. Ya, terlanjur fans club. Waduh. Jadi kalau gue namain orang-orang yang, gue udah married 3 tahun, gue baru tahu ternyata suami gue bla 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 bla, ini udah terlanjur married nih, udah terlanjur punya anak, nah lu masuk terlanjur fans club, gue bilang. Itu orang yang isinya married, yang asal married punya, yang ternyata ketahuannya tuh di belakang hari, menyesal kemudian, itu udah terlanjur. Gue mau cerai, tapi gue udah terlanjur punya anak, jadi gue harus bagaimana? Ya gue bilang lah, situ yang buang kotoran saya yang suruh bersihin. Gitu kan, jadi kayak gue sama istri gue bilang, kayaknya lebih enak ngurusin orang yang masih pacaran atau yang masih jomblo. Karena masih fresh gitu loh. Emang masalahnya apa sih setelah menikah yang kemudian datang ke lu itu? Waduh, banyak banget saya, contohin. Karena yang pacaran, maksudnya pacaran ada yang udah mulai punya awareness ya, jadi nanya ke kita. Tapi mayoritas yang datang itu sebenarnya yang udah married dan yang udah ibarat kata bagi dia itu masalah dia tuh udah bener-bener parah banget sampai udah nggak tahu jalan keluarnya gitu loh. Kebanyakan yang kayak gitu, misalnya kayak udah mau cerai, ada yang KDRT dipukulin suaminya, ada yang hubungan sama mertuanya berantakan kayak gitu. Terus ada apa lagi? Iya, menantu sama mertua udah sampai bentak-bentakan, sampai usir-usiran gitu loh. Gue bilang, wah ini kacau banget gitu kan, sampai udah sumpah serapah, teriak-teriak. Guys, kalau lu perlu tahu ya, ini mereka ngomong dialus-alusin guys ya. Kalau dilihat langsung di sana, waduh, gitu gini doang. Oh, di sini kita memang menjaga perasaan. Tapi kasus aslinya, wih. Gue bilang, siapapun yang nanya gue bilang, kalau sampai istri di Instagram gue, DM-nya itu bisa gue bongkar isinya, nggak pakai sensor, itu mengerikan sekali, gitu loh. Ada yang lagi hamil tua, dilempar kipas angin, diseret sama suaminya, sampai palanya belakangnya bocor, hamil tua. Gue bilang, ini perasaannya di mana? Gue bilang sampai dipukulin, gue dapat DM, ini gue baru terjadi sama gue. Dia kasih lihat punggungnya biru, tangannya biru, mukanya bengep. Sampai gue kadang speechless, nggak tahu harus ngomong apa gitu loh. Ketika gue cuma temenin dia nangis gitu kan. Saking shocknya ngelihat itu muka hancur gitu loh. Gue bilang, lu berapa tahun married? 2 tahun. Hah? 2 tahun married udah kayak gini? Wah, gimana perkenalannya? Gue selalu dimulai dengan, gimana perkenalannya? Iya sih, gue tahu salah gue. Nah, itu. Ketika gue bilang gimana perkenalannya, awal perkenalannya, itu kita lihat bibit masalahnya itu ternyata kalau kita runtutin dari awal gitu ya, dari perkenalannya udah bermasalah gitu loh. Makanya gue bilang ada di salah satu di buku gue tulis, banyak orang ungkapan dari mata turun ke hati. Betul toh, gitu kan, dari mata, lihat jatuh cinta, cantik ya, ganteng, langsung hatinya dedet main perasaan. Gue bilang nanti dulu, dari mata lu naikin dulu ke otak. Iya kan, diproses dulu, di otak lolos sensor. Ini enggak ya orang yang gue bisa lihat visinya, nanti gendong anak gue, ngedidik anak gue sama-sama gue, ketika masuk nih, baru lu turunin ke hati. Gitu loh, karena banyak orang yang langsung, wih ganteng, cantik, klop, pesta miliaran rupiah, sebulan kemudian cerai. Lu mau ngomong apa? Panas, isu panas ya. Daripada kita panas, kita yang adem-adem dulu guys, biar kita ada di 101 Plus Juice Fluid. Ini beautiful. Thank you. Ini adalah Moana. Thank you so much. Ini Tropicana Slim. Ya, tropical. Silahkan dinikmati. Oke. Kita ada tempat yang enak ini karena dipersembahkan oleh 101 Plus Juice Fluid. Thank you. Punyaku gede banget ya. Ini botolnya kebalik ya? Iya. Apa ini ya? Seperti rumah tangga yang sering kali terbolak-balik guys. Minum. Silakan. Wow. Lu juga kalau Darda juga sering dapetin message begitu juga, kisah-kisah rata-rata dari wanita atau banyak dari pria? Iya, kalau aku sih kebanyakan wanita, mungkin karena aku udah married juga ya, jadi ketika mereka sharing permasalahan rumah tangga, kayak kesannya lebih relate gitu kan, jadi ngobrolnya lebih berani open. Kadang ada yang aku takut kalau cerita ke lawan jenis, misalnya ke papi, walaupun dia netral ya, tapi lawan jenis nggak enak gitu. Ya udah ke sama jenis gitu, sama-sama wanita kayaknya lebih
berani heart to heart gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tapi aku nggak segamblang dia gitu sih ngomongnya. Gitu. Oke. Isu Wah, gede utamanya banget. itu jadi ya, Thank you. perceraian dengan akar yang panjang ke belakang dan efek yang jauh ke depan. I see. Itu yang bikin gue concern. Saya, kenapa orang bisa sampai cerai? Kenapa dulu lu bilang I love you, kenapa terakhirnya bilang I hate you? Iya. Udah kan? Kenapa dulu manis-manis, sekarang lihat mukanya pun males? Iya. Kan begitu kan? Berarti kan ada sebuah kronologis pemisah antara dari cinta berubah jadi benci. Apa nih? Apa? Kenapa? Gitu kan? Itu yang gua gali gitu kan. Begitu banyak curhatan yang masuk ke gua gitu kan, kayak gua kaget terus terang. Gua mulai pelayanan ini sama istri gua dari 2019, 1 Januari 2019. Itu DM yang masuk pertama 1, 2, 3, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, sehari 10, 20, 30, lewat setahun 100, 200, itu sampai ribuan. Itu jempol gue, Beb, urutin dong. Karena banyak orang yang, kok boleh nggak kalau kita ketemuan? Boleh nggak kalau misalnya kita ini? Gue bilang, oh sorry, gue ngurus anak gue, baru lahir. Gue bilang, gue nggak mungkin bisa tatap muka sama lu. Lu mau curhat silakan antri di DM Instagram gue. Gue bilang nanti gue pasti bales. Gue bilang kayak gitu. Itu curhatannya itu kayak, gue bingung gitu ya. Maksudnya kayak banyak orang-orang yang mereka nggak punya keterbatasan dari segi ekonomi. Jadi ketika disuruh konsul lah ke psikolog atau ke psikiater yang memang konselor yang memang profesional, gue bilang ya, gue tahu diri ya, gue bukan profesional, gue nggak ada gelar profesional gitu loh. Tapi dia bilang, gue nggak punya uang, gue nggak ini. Keadaannya dia bilang, gue anak 1, suami gue jauh, gue ditindas sama mertua, gue nggak punya kerjaan, gue nggak tahu harus gimana. Itu yang selalu gue dapetin, sehingga gue bilang sama istri gue, kita nggak akan pernah kasih yang namanya tarif untuk lu cerita sama kita. Kita mau jadi teman, lu mau bongkar, lu punya masalah, lu punya, ibarat kata kita jadi tong sampah gitu loh. Silahkan cerita, ada yang kita bisa bantu, pasti kita bantu. Tanpa jaminan, you pasti terbantu. Enggak, tapi at least ada yang mau dengarkan. Dan itu udah more than enough buat mereka. Karena mereka mau didengar. Oh, suami mereka nggak mau dengerin kok, sama sekali. Gitu loh. Karena buat suaminya, istri itu urusannya itu di dapur, urusannya itu cuman urus rumah sama urus anak. Di situ problemnya gitu loh. Banyak problem di sana sehingga mengakibatkan masalahnya itu numpuk nih yang lain-lainnya. Gitu loh. Banyak istri yang merasa, kalau gua tahu begini rasanya pernikahan, gua nggak bakal pernah mau nikah. Sampai itu keluar dari mulutnya. Maksudnya kan, gue sedih gitu. Gue cuma bilang, lu salah pasangan, jangan salahin pernikahannya, lu salah orang untuk dinikahi. Itu yang jadi problem gitu loh. Perkenalan lu gimana? Iya sih, memang perkenalannya cepet, gak nyampe berapa bulan udah mutusin nikah. Gak nyampe berapa bulan udah mutusin nikah, lu yakin udah kenal dia? Gue tanya gitu, lu yakin? Seringkali yang masuk ke Darda juga gue suruh tanya perkenalannya bagaimana. Ketika di sana mereka baru tersadar, iya ya, ternyata perkenalan gue begini ya, ternyata perkenalan gue begini ya. Itu yang menyebabkan masalahnya itu gak bisa diselesaikan gitu loh. Sekarang yang namanya pernikahan, udah pasti ada peran suami, ada peran istri. Kalau suaminya aja memalingkan mukanya, istrinya mau bagaimana? Gua tanya, mau selesain permasalahannya bagaimana? Ngomong sama tembok, ya gak selesai lah. Cuman bisa nangis, sarung bantal lu basah, demek-demek diganti, cuman diganti tiap malam. Abis itu selesai masalah, enggak. Itu yang terjadi, muter-muter tambang, mertua datang, jegrek. Iya, ada problem yang baru lagi. Jadi tertindas, dia merasa tertindas. Nah itu yang gue sama istri gue coba menyuarakan isi hati, jeritan hati gue bilang. Jeritan hatinya itu yang nggak pernah bisa didengar. Itu tuh kayak apa sih? Makanya ketika gue bikin konten, itu ibu-ibu muda pada teriak gitu loh. Ini yang gue rasain, ini yang gue rasain. Gue rasain gitu loh. Ada yang lucu. Dia share postingan gue. Mertuanya ngamuk. Wah, guys. Karena itu berasa masalah. disindir gitu loh. Karena berasa disindir. Apa maksudnya? Ribut. Jadi gue bilang, lu jangan begitu. Gue bilang jangan langsung nge-share kayak seolah-olah ngasih kalimat-kalimat yang pedes. Itu lu memancing perang dunia. Gue bilang, masalah udah panas.
ditabain lagi, gue bilang, ya dia bilang, gue udah gak tahan lagi, gue udah mau keluar dari rumah ini, bla 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 bla. Itu yang terjadi, jadi kayak, wah ini kok kayak lingkaran setan ya, kayak dia nggak bisa untuk keluar, dia pun nggak tahu harus berbuat apa, gitu loh. Gue lagi berpikir kalau misalkan gue atau istri gue, ketika kita mungkin ada di posisi itu, gimana ya gitu, rasanya gimana ya? Mungkin ada satu temen yang mau dengerin cerita kita aja, itu udah luar biasa melegakan, walaupun masalahnya belum selesai loh, tapi ketika kita didengarkan, mungkin itu masalahnya itu terasa setengah tuh udah keangkat gitu loh bebannya. Nah itu yang gue sama Darla berusaha untuk kita berikan waktu untuk dengerin ceritanya mereka ya, dan gak habis-habis kok gitu loh. Iya. Message pendingan guanya aja tuh udah ribuan, gue aja nggak bisa balasin satu persatu gitu kan. Jadi di satu sisi mendengarkan buat mereka, tapi sisi lain juga menyuarakan apa yang sedang mereka alamin. Nah, kalau mau tahu lebih banyak segala macam perjalanannya, mau denger lebih banyak, bacalah Papi Ryuzyon udah tulis beberapa buku. Yang pertama ini Before I Do and I'm Done. Before I Do ya sebelum merit dong. Propose kan I do gitu ya. Dan I'm Done. Cukup sampai di sini saja. Nah, sebelumnya itu ya. Ini bisa baca. Yang kedua How I Became a Man Without a Dad. Gimana saya akhirnya menjadi seorang pria tanpa memiliki seorang ayah. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, Demonland. Dan kita masih expecting buku berikutnya ya nanti ya. Nah, ini Demonland juga buku yang panas sekali ya. Karena dalam rumah tangga segala macam ada juga alam gaib yang perlu kita kenali. So, guys, kita akan ngobrol lebih jauh lagi bagaimana mereka nyemplung dan bikin dampak di kehidupan di warga-warga Indonesia dengan perceraian. Gue Denny Gamadi bersama Papi Ryuzyon dan Darla Clarissa. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au!